Ya, baik sahabat Perdaki, kita sekarang lanjut ke bab 4, yaitu PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Kriteria 411 EP1, adanya peran aktif dari tenaga klinis dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien. Jadi ini pembuktiannya pada pertemuan ya. Harus ada pertemuan di antara tenaga klinis merencanakan apa program mutunya untuk PMKP. Kalau ada pertemuan maka dokumentasinya berupa uang ya, undangan, absensi, notula dan gambar. EP2, ditetapkan indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. Jadi pertemuan tadi yang ada di EP1 itu salah satu tujuannya adalah menetapkan indikator ya dan standar mutu klinis. EP3, dilakukan pengumpulan data, analisis dan pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala ya. Biasanya pengumpulan datanya itu 1 bulan sekali ya, dan analisis itu 3 bulan sekali. EP4, pimpinan klinik bersama tenaga klinis melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis ya. Di setelah dimonitoring ya, apa dari tim mutunya ya, ada auditornya ya yang memonitoring, kemudian hasilnya itu akan dievaluasi bersama oleh pimpinan klinik dan bersama para tenaga klinisnya. EP5, dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap kejadian tidak diharapkan atau KTD, kejadian tidak cedera atau KTC, kejadian potensial cedera atau KPC, maupun kejadian nyaris cedera atau KNC. Nah, di sini akan saya terangkan satu persatu yang dimaksudkan. KTD di sini adalah suatu kejadian yang sudah terpapar kepada pasien ya, dan memiliki dampak ya yang tidak diharapkan tentunya. Sedangkan KTC di sini sebenarnya suatu kondisi ya, suatu kondisi yang merupakan atau kejadian ya yang merupakan terpaparnya ya suatu pasien ya oleh karena kesalahan ya. Misalkan di sini kesalahan pemberian obat, tetapi kesalahan tadi tidak menimbulkan cedera ya. Berikutnya KPC, kondisi potensial cedera. Di sini kondisi potensial cedera artinya belum terjadi suatu kejadian ya, atau belum terpaparnya pasien ya. Karena ini masih berupa potensial ya. Misalkan lantai yang licin ya. Kemudian alat laborat rusak. Nah, ini merupakan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan potensial cedera. Yang terakhir KNC ya. Di sini masih belum ya terjadinya cedera ya, belum terpapar ya pasiennya. Salah satu contoh ya juga tentang salah obat. Jadi perawat mengambilkan obat yang salah ya, tetapi ketika akan diberikan ke pasien, kemudian ada temannya ya yang mengingatkan itu salah obatnya. Nah, ternyata dari hasil tadi bahwa ada yang mengingatkan, obatnya kemudian tidak sampai diminum oleh pasien tersebut ya. Jadi ini masih nyaris cedera.
Identifikasi dan dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah kita membuat laporannya. Ya. Jadi kalau memang ada suatu insiden keselamatan pasien, kita harus bisa mengkategorikan apakah dia termasuk KTD, apakah dia termasuk KTC, apakah dia termasuk KPC dan KNC. Kemudian dari hasil identifikasi tadi kita buat satu grading dan ada dokumentasinya. Jadi ada satu format pelaporannya. EP6 ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan KTD, KTC, KPC, KNC dan risiko dalam pelayanan klinis. Risiko di sini dimaksudkan adalah SOP-nya untuk membuat manajemen risiko atau daftar risiko nantinya. EP7, jika terjadi KTD, KTC dan KNC dilakukan analisis dan tindak lanjut ya. Analisis dan tindak lanjut ini pun sebenarnya sudah ada nanti dalam suatu formnya. EP8, risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti. Nah, EP8 ini kita membuat suatu risk register ya atau daftar risiko. Apa saja yang terjadi di setiap unitnya. Ya. Misalkan ada di unit farmasi, kemungkinannya apa? Ya. Misalkan obat dicuri atau obat habis. Ya. Setelah itu kita lakukan analisis dan kira-kira tindak lanjutnya apa. Berikutnya EP9 dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis. Ya. Kalau analisisnya sudah, maka kita berpikir bagaimana upaya untuk meminimalkan risiko ya. Apa solusinya untuk supaya risiko itu tidak ada. EP10 berdasarkan hasil analisis risiko adanya kejadian KTD, KTC, KPC dan KNC, upaya peningkatan keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Ini sudah jelas ya bahwa suatu IKP atau laporan insiden keselamatan pasien ini adalah bagian ya dari upaya peningkatan keselamatan pasien. Itu harus kita membuat PDCA-nya ya. Jadi planningnya seperti apa, rencananya, pelaksanaannya sampai dengan tindak lanjutnya. EP1 dari kriteria 412 dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam pelayanan klinis yang mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini kita harus juga mempelajari terlebih dahulu budaya-budaya keselamatan apa yang dimaksud. Ya. Misalkan melaporkan. Nah, ini juga tidak mudah. Kita ada kepercayaan ya. Kita tidak saling menyalahkan. Ya. Kita harus berani jujur untuk melaporkan ya, adanya pelanggaran atau adanya suatu insiden. Kemudian salah satu budaya juga keselamatan ini yaitu kita mesti harus patuh ya terhadap prosedur keselamatan itu sendiri dan juga prosedur pelayanan klinis yang telah disusun bersama ya. Jadi kita melaksanakan atau melakukan apa yang kita tulis. EP2 budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan klinis. Jadi budaya mutu tadi ya misalkan tidak menyalahkan, harus mampu mengakui untuk terjadinya insiden, bekerja sesuai prosedur, selalu memonitoring ya. Ini kita terapkan di setiap pelayanan klinis yang ada di klinik.
EP3, ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam penyusunan indikator untuk menilai perilaku dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide perbaikannya. Ya. Ini sebenarnya koordinasi ya antara tenaga klinis, ya, dokter, perawat, analis farmasi, kebidanan juga ya, untuk menyusun secara bersama-sama indikator yang ada di unitnya masing-masing. Ya. Kriteria 413 EP1, dialokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien. Ya. Alokasi sumber daya ini akan nampak dengan jelas pada saat penyusunan program ya, dari PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi adanya anggaran ya, ataupun pengalokasian sumber daya, entah itu manusia, keuangan, ataupun yang lain, misalkan fasilitas dan peralatan. Artinya kebutuhan apa yang harus kita penuhi untuk kegiatan perbaikan mutu klinis ini. EP2, ada program atau kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. Ya. Ini hampir sama juga pada kriteria 411 EP1 yang pada dasarnya tenaga klinis ini mesti terlibat ya secara aktif untuk ikut menyusun program dari PMKP. EP3, program atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Sudah cukup jelas. Kriteria 421, dilakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi di sini kita juga ingin mengangkat ya, suatu pelayanan apa yang kira-kira menjadi daya tarik ataupun unggulan atau yang kita prioritaskan benar, sehingga dari situ kita akan pantau ya untuk kualitas atau mutu layanan. Indikator yang telah ditetapkan nantinya pasti juga akan tersebar di beberapa unit ya, atau area prioritas. Ya. EP2, terdapat dokumentasi tentang komitmen dan pemahaman terhadap peningkatan mutu dan keselamatan secara berkesinambungan ditingkatkan dalam organisasi. Jadi dalam suatu momen khusus ya kita membuat satu kegiatan ya mengenai penggalangan komitmen ya dan pemahaman terhadap PMKP ya. Ini bisa ditunjukkan dari uang ya, undangan, absensi, notula dan gambar. Daftar hadirnya jelas, gambarnya jelas, ada penandatanganan ya, komitmen ya. Itu sebagai bentuk partisipasi yang aktif ya dari seluruh tenaga klinis yang ada di klinik tersebut. EP3, setiap tenaga klinis dan manajemen memahami pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan dalam layanan klinis. Di sini kita menunjukkan bukti sosialisasi dan pelatihan dari PMKP. EP4, kepala klinik bersama dengan tenaga klinis menetapkan pelayanan prioritas yang akan diperbaiki. Jadi kita sudah bahas di EP1 ya. Pelayanan prioritas ini boleh menjadi usulan dari berbagai profesional, tetapi kita pilih ya, salah satu saja yang kemudian akan kita perbaiki nantinya. EP5, kepala klinik bersama dengan tenaga klinis menyusun rencana perbaikan
pelayanan prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang jelas. Sasaran yang jelas yang dimaksudkan adalah dengan target, ya, indikatornya, ya, berapa persen atau standar minimalnya berapa persen, itu adalah sasaran yang jelas yang dimaksudkan. EP6, kepala klinik bersama dengan tenaga klinis melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan rencana. EP7, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan klinis. Jadi ini sebenarnya adalah evaluasi dari program PMKP, ya. Program PMKP yang terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu mulai dari pengukuran, kemudian pengumpulan data, ya, itu semuanya akan kita evaluasi, ya, atau analisa. Apakah trennya meningkat, menurun, kemudian bagaimana kita mempunyai satu rekomendasi, ya, untuk tetap memperbaiki pelayanan klinis tersebut. Kriteria 422 EP1, standar atau prosedur layanan klinis disusun dan dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan proses dari pelayanan. Jadi di sini kita melihat bahwa klinik harus mempunyai SOP, ya, layanan klinis. Ya. Jadi ini tentang bagaimana penata laksanaan terhadap diagnosa tertentu. Ya. EP2, standar tersebut disusun berdasarkan acuan yang jelas. Ya. Jadi ini referensinya dari mana? Ya. Apakah dari panduan praktik klinis, ya, untuk FKTP, contohnya seperti itu. EP3, tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan standar. Ya. Ini lebih menjelaskan pada EP2 dan ini kita bisa mendownload, ya, dari internet tentang pedoman-pedoman atau dokumen yang menjadi acuan untuk penyusunan suatu SOP pelayanan klinis. Ya. EP4, ditetapkan prosedur penyusunan standar atau prosedur layanan klinis. Jadi ini SOP yang sudah disusun tentu saja harus diberikan SK, ya, namanya penetapan SOP. EP5, penyusunan standar atau prosedur layanan klinis itu sesuai dengan prosedur. Jadi di sini kita malah harus membuat SOP-nya terlebih dahulu untuk menyusun SOP layanan klinis, ya, jadi gitu. Di SOP yang ini merupakan semacam guideline, ya, atau panduan bagaimana nantinya kita berproses, ya, dokter ataupun perawat dan yang lainnya menyusun SOP-nya masing-masing, ya. Kriteria 431 EP1, disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan klinis yang telah disepakati. Sudah jelas seperti yang di atas. EP2, ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam pokok pikiran. Jadi sasaran-sasaran keselamatan pasien ini ada 6, ya, ada 6 SKP, kita singkat dari sasaran keselamatan pasien itu adalah SKP. SKP yang pertama itu tentang ketepatan identifikasi, sedangkan SKP yang kedua itu tentang komunikasi efektif. Kemudian SKP yang ketiga itu tentang kewaspadaan obat, jadi ini yang high alert, ya. Obat high alert ini kita bagi 3 jenis, ya. Ada obat yang berisiko tinggi. Kemudian yang kedua ada obat LASA, ya. Look alike, sound alike.
Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dipakai istilahnya itu adalah norum, ya. Nama, obat, rupa, ucapan mirip. Nah, norum. Jadi misalkan sediaannya itu dalam bentuk vial. Nah, yang sama-sama vial ini apa? Ya, ini harus kita kasih label nantinya. Kemudian SKP keempat itu adalah tepat pasien, ya, tepat prosedur dan tepat lokasi, ya. Biasanya ini untuk nantinya pasien-pasien bedah, ya. Di klinik juga akan kita laksanakan, ya, untuk tindakan bedah minor ini. Kemudian SKP yang kelima ini tentang pengurangan risiko infeksi, ya, di klinik. Ini erat kaitannya nanti dengan hal yang sederhana, ya, misalkan penerapan dari hand hygiene atau kebersihan tangan. Dan yang terakhir SKP 6 ini tentang mengurangi risiko jatuh, ya. Jadi 6 SKP ini kita harus tetapkan juga indikator mutu, tentu saja juga berdasar mencari atau menetapkan juga targetnya, ya. Sebaiknya EP1 dan EP2 ini kita gabungkan, ya, kita susun secara bersama, ya, dan kita beri penomoran supaya rapi, dan setiap indikator mutunya nanti kita harus bisa membuatkan profil, ya, profil dari masing-masing indikator mutu, ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya, setiap tenaga klinis di situ untuk memantau ataupun untuk mengukur, ya. Profil itu biasanya terdiri dari definisinya seperti apa, ya, definisi operasionalnya biasanya. Kemudian dimensi mutunya, kemudian analisanya, periode analisanya, termasuk juga nanti bagaimana cara menghitung, ya. Ada pembilangnya atau kita sebut numeratornya apa, dan ada denominatornya, ada penyebutnya apa. Berikut EP3 dilakukan pengukuran mutu layanan klinis, mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnostik, penggunaan obat antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada tambahan beberapa indikator mutu, ya, yang memang juga nantinya harus ditetapkan oleh klinik, ya. Jadi ada aspek penilaian pasien, kemudian penunjang diagnostik, ya, ini bisa diambil dari laboratorium, ya. Kemudian obat antibiotik ini diambil dari farmasi nantinya, ya, unit farmasi, dan pengendalian infeksi nosokomial ini dengan cara mencuci tangan atau pemberlakuan indikator dari pencegahan pengendalian infeksi PPI, ya, yang bisa tersebar di masing-masing unit pelayanan. EP4 dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam pokok pikiran. Jadi secara keseluruhan maka indikator mutu nantinya yang akan diukur itu mencakup indikator prioritas pelayanan, kemudian juga ada indikator klinis, ya. Kemudian ada juga indikator keselamatan pasien, ya. Berikutnya kriteria 432 EP1 ada penetapan target mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang akan dicapai, ya. Jadi kita sudah harus menentukan, ya, target atau standarnya berapa persen. EP2
Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pencapaian mutu klinis sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang dimiliki. Ya. Pertimbangannya adalah beberapa hal ini, yaitu pencapaian mutu klinis sebelumnya, data sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, kemudian pencapaian optimal pada sarana kesehatan yang serupa. Jadi ini kita juga memiliki kajian dari luar klinik ya, yang klinik tersebut paling tidak profilnya serupa dengan profilnya klinik kita, dan sumber daya yang kita miliki. Itu adalah beberapa pertimbangannya. EP3, proses penetapan target tersebut melibatkan tenaga profesi kesehatan yang terkait. Ya. Jadi ini adalah proses bersama, tentu saja pasti akan ada pertemuan untuk hal penyusunan indikator tadi dan juga penetapan target dari masing-masing indikator. Kriteria 433 EP1, data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dikumpulkan secara periodik. Nah, periodik ini jawabannya sudah pasti, yaitu 1 bulan, ya, setiap bulan itu. EP2, data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien didokumentasikan. Ya, kita pasti membuat itu ya. Ini sudah jelas bahwa ada pelaporannya juga itu. EP3, data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dianalisis untuk menentukan rencana dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Di setiap indikator mutu yang telah dikumpulkan tadi pasti ada analisanya ya. Itu yang dimaksudkan. Berikutnya kriteria 441, ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Di sini pimpinan klinik mengeluarkan SK untuk pengangkatan penanggung jawab. Jadi siapa yang dimaksudkan sebagai kepala atau ketua tim mutu ya, ataupun misalkan ketua tim PMKP itu. EP2, terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi dengan baik. Ya, ini SK juga meliputi dari struktur timnya ya. Tim PMKP ya. Ada ketua, sekretaris, anggota, itu gambaran struktur organisasi tim yang sederhana ya. Selain itu tim ini juga harus ada seorang atau beberapa ya auditor internalnya. EP3, ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim. Jadi dalam SK yang sama itu sekalian kita akan melampirkan ya tentang UTW timnya ya. Tadi strukturnya dimulai dari ketua. Jadi UTW ketuanya seperti apa ya. Kemudian UTW-nya sekretarisnya, dan kemudian UTW anggota timnya, serta UTW dari auditor internal ya. Di situ kita ingin menjelaskan ya ada perbedaan antara ketua, sekretaris, anggota dan seorang auditor internal ya. EP4, ada rencana dan program peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan ya, sesuai dengan rencana yang disusun ya. Tentunya tidak ada satu diskrepansi ya, antara realisasi dan rencananya begitu. Kriteria 442, data monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan dikumpulkan secara teratur ya. Jadi di sini yang diminta adalah monitoringnya ya,
bukan pengumpulan data indikatornya, tapi ini monitoring ya, hasil dari monitoring seorang auditor. EP2 dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk menetapkan masalah mutu layanan klinis dan masalah keselamatan pasien. Ya. Di intinya analisis ini sebenarnya kita ingin mencari tahu apakah akar masalahnya gitu ya. Jadi itulah tujuannya analisis. EP3 dilakukan analisis penyebab masalah ya. Jadi ini diulang lagi bahwa ini analisisnya harus didokumentasikan pada saat juga untuk menyusun laporan program ya. EP4 ditetapkan program-program perbaikan mutu yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu. Di sini program secara penuh ya atau utuh ya, harus juga meliputi ya beberapa indikator yang cukup banyak ya, mewakili suatu area atau suatu unit, sampai juga tadi yang terakhir adalah indikator tentang sasaran keselamatan pasien ya. Selain itu juga program perbaikan bisa berupa suatu kegiatan pelatihan ya, pelatihan secara berkala. EP5 rencana perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien disusun dengan mempertimbangkan peluang keberhasilan dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya EP6 ada kejelasan penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perbaikan yang direncanakan. Jadi tadi kita ulang lagi bahwa setiap indikator mutu akan ada analisis ya atau analisa. Kemudian dari analisa itu kita akan mengetahui akar masalah, dan dari akar masalah itu kita akan mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, dari alternatif pemecahan masalah itu kita akan membuat rencana tindak lanjut. Nah, tindak lanjut kegiatan pastinya harus ada penanggung jawabnya ya, supaya kegiatan yang dimaksud tersebut memang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan atau perencanaan semula. EP7 ada kejelasan penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan. Ya. Jadi di sini juga dibuatkan suatu SK yang untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan kegiatan perbaikan itu. Ya. EP8 ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ya. Jadi rencana tindak lanjut yang tadi sudah disusun ya berdasarkan penyebab masalah, analisa penyebab masalah, maka rencana itu perlu ditindaklanjuti ya. Dan di sini diminta adalah dokumentasi atau bukti tindak lanjutnya. Kriteria 443 EP1, petugas mencatat peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Ya. Ini proses pencatatan atau sebenarnya ini sederhananya adalah proses penyusunan laporan. EP2 dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan indikator-indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien untuk menilai adanya perbaikan. Masih sama seperti yang di atas. EP3 hasil perbaikan ditindaklanjuti untuk perubahan standar atau prosedur pelayanan ya. Jadi ada salah satu hasil misalkan yang menyangkut bahwa ini perlu direvisi ya suatu SOP ya, maka kita benar-benar
kemudian merevisi SOP tersebut ya, supaya dari SOP itu yang kita harapkan adalah pelayanan lebih aman ya, lebih bermutu. EP4, dilakukan pendokumentasian terhadap keseluruhan upaya PMKP ya. Artinya di sini kalau di awal kita diminta program ya dari PMKP, dan di sini adalah upaya. Berarti di sini kita diminta sebagai buktinya adalah laporan PMKP-nya ya. Jadi laporan program PMKP. Jadi itu adalah isinya bukti-bukti pelaksanaan bahwa PMKP ini sudah kita jalankan di klinik. Kriteria 444 EP1, ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi informasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. Jadi kita membuat SK, SOP, bagaimana hasilnya tadi ya bisa kita informasikan dan komunikasikan di unit yang lain di dalam klinik. EP2, proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada semua petugas kesehatan yang memberi pelayanan klinis ya. Hampir sama dengan EP1, jadi ini adalah kita perlu membuat SOP tentang bagaimana kita mendiseminasikan hasil, menyebarkan hasil ya dari program PMKP. EP3, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi tersebut. Jadi setelah kita melakukan pertemuan ya dengan beberapa unit lain atau staf lain, biasanya itu disebut pertemuan koordinasi ya, mengenai sosialisasi laporan program ya atau hasil dari PMKP, maka pertemuan itulah kita evaluasi ya. Di sana kemungkinan akan muncul ya beberapa tanggapan ya atau masukan ya dari tenaga klinis ataupun yang lain yang ingin mungkin mengklarifikasi apakah temuan atau laporan tersebut benar ya, apakah masih ada beberapa koreksi ya. Itu semua akan berguna ya, dan semuanya kita dapatkan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan. EP4, dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke pimpinan klinik. Di sini tim mutu ya atau tim PMKP dari klinik kemudian memberikan ya laporan ini kepada pimpinan klinik secara berkala ya, apakah 3 bulan sekali, apakah 6 bulan sekali, dan juga nanti pasti ada yang setahun sekali sebagai laporan tahunan ya. Ini semua serah terima juga nantinya akan didokumentasikan ya, sehingga masing-masing mempunyai bukti bahwa laporan dari PMKP itu sudah diterima oleh pimpinan klinik, dan ini juga pimpinan klinik diwajibkan untuk memberikan respon ya atau berupa tindak lanjut. Jadi secara keseluruhan bab 4 ini sebenarnya akan membahas nantinya bagaimana penyusunan program PMKP ya, yang dimulai dari pertemuan tenaga klinis ya, untuk secara aktif terlibat ya, dan memberikan ide atau gagasan mengenai
indikator mutu apa nantinya yang akan selalu diukur ya. Kemudian ketika sudah menetapkan indikator mutu dan hal-hal yang lain atau sekaligus sebenarnya menyusun program, maka itu semua harus kita jalankan dengan menunjuk ya beberapa penanggung jawab, misalkan penanggung jawab data, penanggung jawab monitoring ya, agar semua itu bisa berjalan, dan itu memang memerlukan SK. Setelah sudah ada SK dan beberapa sudah ada yang diangkat, maka itu baru bisa kita implementasikan ketika ada sosialisasi ya. Jadi harus ada juga sosialisasi terlebih dahulu ya mengenai program PMKP ini. Sosialisasi ini nantinya juga bisa berupa pelatihan ya. Pelatihan yang sangat penting adalah bagaimana sebenarnya cara ya mengisi form pengumpulan data ya. Bagaimana cara mengidentifikasi sebuah insiden keselamatan pasien ya dan lain sebagainya. Nah, dari situ tentunya para penanggung jawab dan juga staf akan langsung mengimplementasikan ya secara berkesinambungan. Ya. Proses dimulai dengan pengumpulan data, kemudian data tersebut nantinya akan diserahkan kepada tim mutu atau tim PMKP. Kemudian disinilah kewajiban daripada tim PMKP ya, mereka akan mengolah data-data tersebut menjadi sebuah laporan ya. Salah satu pengolahan yang sangat penting yaitu bagaimana cara mengevaluasi dan menganalisis ya, untuk kemudian menjadi informasi yang berguna bagi perbaikan. Informasi ini sebenarnya adalah analisis akar masalah, yaitu apa penyebab masalah, dan kemudian menjadi rencana tindak lanjut ya. Sehingga rencana tindak lanjut ini yang nantinya juga akan ditindaklanjuti. Ketika semua itu sudah berjalan dalam periode tertentu, maka kita harus membuat laporan dari program yang sudah ditetapkan tadi. Dan laporan ini kemudian dikoordinasikan dengan beberapa pihak, beberapa unit ya, yang ada di klinik itu, dan juga ditindaklanjuti sebagai penyerahan terakhir ya laporan itu kepada pimpinan klinik. Nah, disinilah peranan PMKP sangat menentukan untuk keberhasilan klinik dalam lulus paripurna ya. Dalam PMKP memang yang selalu ditonjolkan adalah implementasi dari siklus PDCA ya. Siklus PDCA ini harus berlangsung ya secara kontinu ya, lancar dan konsisten. Itulah penjelasan dari bab 4 yaitu peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Terima kasih.